Deng. Bener, oi. Bab 537 orang lain yang kehilangan keterampilan seni bela diri. Mengikuti kata-kata tersebut, seorang pria pendek kekar dengan urat di sekujur tubuhnya tiba-tiba muncul di pintu, dan seketika seluruh sekitarnya tampak diselimuti aura pembunuh. Ah, berlari, ketika staf medis di tempat kejadian melihat seseorang tiba-tiba ingin membunuh Ji Fei, mereka melepaskan niat membunuh mereka. Dun Shi sangat ketakutan sehingga dia segera melarikan diri. Li Ruoxi mengangkat tangannya dan meraih Ji Fei, suamiku. Tidak apa-apa, Ji Fei tampak tenang dan menepuk tangannya dengan lembut. Dia memandang pria di depannya, dikirim oleh keluarga Zhou. Dalam satu kalimat, tangan Tang Xinhao yang menopang Peng Lan bergetar, dan tanpa sadar dia menarik Peng Lan ke samping. Yuan Mao, bunuh orang ini, dia menggangguku. Wuho, dokter wanita itu tiba-tiba menangis. Hai, semua orang di tempat kejadian tercengang. Banyak orang yang hendak berlari berhenti dan berbalik, dengan wajah terkejut dan bingung. Seorang dokter wanita sebenarnya mengenal seorang pria. Xinru, jangan menangis. Aku akan membunuhnya sekarang. Setelah Yuan Mao selesai berbicara, dia sudah berjalan menuju Ji Fei. Ji Fei, sepertinya penguasa neraka benar-benar mendesakmu untuk melapor tugas secepat mungkin. Oh, bagaimana kamu menjelaskan ini? Ji Fei bercanda sambil tersenyum. Awalnya aku diutus untuk membunuhmu. Sebelum aku pergi mencarimu, aku datang untuk mencari Xinru dulu. Aku tidak menyangka kamu ada di sini. Apalagi ini jika aku tidak ingin mati. Haha, setelah Yuan Mao selesai berbicara, dia tidak bisa menahan tawa. Di matanya, Ji Fei sudah mati. Ji Fei terkejut sesaat, lalu tertawa terbahak-bahak dan menatap Yuan Mao. Apakah dokter wanita ini wanitamu? Ya, dia adalah wanita Yuan Mao-ku. Wajah Yuan Mao menunjukkan rasa arogansi yang kuat. Wang Xinru juga mencondongkan tubuh ke arah Yuan Mao dan menatap Ji Fei. Kamu baru saja menghinaku dan menjebakku, tunggu saja sampai mati. Wajahnya dipenuhi arogansi dan penghinaan. Ji Fei tidak hanya tidak takut, sebaliknya, ada senyuman yang lebih lebar di wajahnya. Dia memandang Yuan Mao, melihat dari kepala hingga kakinya, dan kemudian dari kaki hingga kepalanya. Sepertinya, sangat mirip, sangat mirip. Yuan Mao langsung terpana dengan apa yang dikatakan Ji Fei. Apa maksudmu? Kubilang kamu terlihat seperti bajingan, kura-kura berambut hijau dengan lampu hijau sepanjang waktu di kepalamu. Haha, setelah Ji Fei selesai berbicara, dia tidak bisa menahan tawa keras. Yuan Mao tiba-tiba menjadi pucat, mengepalkan tangannya, dan menatap Ji Fei. Kamu mencari kematian. Ji Fei menggelengkan kepalanya. Aku hanya mengingatkanmu bahwa kamu ditipu oleh wanita ini. Percaya atau tidak, itu masalahmu. Tubuh Yuan Mao bergetar, dan kebingungan melintas di wajahnya. Saudara Mao, jangan dengarkan omong kosongnya. Tidak, sama sekali tidak ada apa-apa. Aku hanya memilikimu sebagai seorang laki-laki. Aku. Patah, Yuan Mao mengangkat tangannya dan menamparkan Wang Xinru. Pelacur, dengan siapa lagi kamu berselingkuh? Ah, Wang Xinru menjerit dan mengangkat tangannya untuk menutupi wajahnya. Air mata langsung mengalir di wajahnya. Saudara Mao, saya tidak melakukannya, benar-benar tidak. Patah, Yuan Mao menamparnya lagi dengan backhandnya. Pelacur, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan menghajarmu sampai mati. Aku tidak melakukannya, benar-benar tidak. Sialan, matamu menawan. Dan sepertinya kamu baru saja puas. Aku sudah sebulan tidak bertemu denganmu, dan kamu masih berani berbaring di sini.
Aku akan membunuhmu. Yuan Mao tiba-tiba berteriak dan mengangkat tangannya untuk mencubit leher Wang Xinru. Wajah Wang Xinru langsung menjadi pucat dan dia menatap Yuan Mao dengan ketakutan dan teror yang kuat di matanya. Mao, kakak Mao, aku salah, aku. Pergilah ke neraka, klik. Begitu Yuan Mao selesai berbicara, tangannya jatuh dan dia langsung mencekik leher Wang Xinru. Ah, terbunuh. Adegan itu dipenuhi dengan kepanikan dan teriakan. Beberapa orang lari ketakutan, dan beberapa orang sangat ketakutan hingga mereka duduk di tanah dan tidak bisa bergerak. Li Ruoxi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengencangkan cengkeramannya di lengan Ji Fei, dan juga terpana oleh serangan kejam Yuan Mao. Kamu benar-benar punya nyali untuk melakukannya, Ji Fei bercanda sambil tersenyum. Wanita jalang, jika bukan karena aku, dia tidak akan bisa kuliah dan akan hidup di jalanan sebagai seorang wanita muda. Aku menyelamatkannya, membiarkannya pergi ke sekolah, dan menjadikannya seorang wanita jalang, dokter di sini. Namun dia berani mengkhianatiku. Dia hanya tidak ingin hidup atau mati. Ada kemarahan dalam nada suara Yuan Mao, tetapi dia berbicara dengan ringan, dan dia bahkan tidak memiliki rasa takut atau takut untuk membunuh Wang Xinru. Ji Fei mengangguk, kamu senang, tapi kamu membunuh seseorang. Terus kenapa? Biarpun aku tidak membunuhnya, aku akan membunuhmu. Mata Yuan Mao ketika dia melihat Ji Fei dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Ji Fei tersenyum dan bercanda. Apakah kamu tidak tahu bahwa membunuh seseorang itu ilegal? Yuan Mao hampir dimuntahkan oleh Ji Fei. Saya bahkan lebih kesal dengan ketenangan dan penghinaannya. Aku akan membunuhmu, suara mendesing, dia melompat dan meninju kepala Ji Fei dengan keras. Ji Fei dengan lembut mendorong Li Ruoxi ke samping dan berjalan menuju tinju Yuan Mao tanpa menghindarinya sama sekali. Tenang saja, tenang, penghinaan, suamiku, hati-hati. Li Ruoxi berteriak ngeri. Tang Xinhao, yang berdiri di dekatnya, melihat pemandangan ini dan merasa rumit di hatinya. Dia juga berharap untuk membunuh Ji Fei dan membalaskan dendam Tang Haiyang. Bagaimanapun, Tang Haiyang menelepon ayahnya yang sudah hampir 30 tahun. Namun, memikirkan Peng Lan di sebelahnya dan mengkhawatirkan keselamatan Ji Fei, dialah orang yang dapat menentukan kesehatan calon putranya. Ji Fei, kamu sombong sekali, pergilah ke neraka. Yuan Mao tahu bahwa Ji Fei sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka Ji Fei akan begitu sombong dan berjalan ke arahnya dengan begitu tenang dan tanpa pertahanan apapun. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Kekuatan di tangannya mulai meningkat dan gerakannya menjadi lebih cepat. Tepat ketika tinjunya berjarak kurang dari 10 cm dari Ji Fei, tubuh Ji Fei tiba-tiba melintas ke samping dan menghilang langsung dari pandangan Yuan Mao. Yuan Mao segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan sudah terlambat untuk menghentikannya. Detik berikutnya, ada orang lain di keluarga Zhou yang kehilangan keterampilan seni bela diri. Bang, setelah Ji Fei selesai berbicara, tinju di tangannya mendarat di perut Yuan Mao. Engah, terdengar suara yang membosankan. Yuan Mao merasakan perutnya mual, lalu seteguk darah muncrat. Tubuhnya seperti bola basket yang dilempar, jatuh langsung ke tanah. Mata Yuan Mao melebar dan dia melihat ke tanah semakin dekat dengannya. Hatinya dipenuhi dengan kebingungan dan ketidakpercayaan, tetapi dia ingin mengumpulkan kekuatan untuk menghindarinya, tetapi dia tidak dapat melakukannya lagi. Ledakan, wajahnya membentur tanah dengan keras. Ah! Yuan Mao menjerit seperti babi yang disembelih, mulut dan hidungnya berdarah, dan dia dalam kondisi yang menyedihkan. Berbaring di tanah, dia tidak memiliki kekuatan untuk berbalik dan bangun.
Dia seperti bola karet yang kempes, terkuras habis dan berubah menjadi tumpukan lumpur. "Sayang, ayo pergi," suara lembut Ji Fei-yun terdengar, dan dia memimpin Li Ruoxi, yang sepertinya sedang bermimpi, dan berjalan keluar. Bab 538 Zhou Tianfang sangat tidak tahu malu. Yuan Mao terbaring di tanah. Meskipun Ji Fei tidak terlihat, hatinya terasa pahit seperti meminum air koptis. Hari ini, Zhou Tianfang dengan santai berteriak kepada semua orang di gunung dan bertanya siapa yang bersedia membunuh Ji Fei, dan dia berinisiatif mengundang Ying. Meskipun Ji Fei sangat agresif terhadap keluarga Zhou kemarin dan bahkan melukai banyak orang, dia tidak takut dan bahkan merasa bahwa orang-orang itu sangat tidak berguna. "Saya masih merasa sangat santai ketika keluar hari ini." Menurutnya, membunuh Ji Fei adalah sesuatu yang bisa dilakukan hanya dengan beberapa klik. Itu sebabnya dia datang ke sini pertama kali, ingin mengadakan pertemuan pribadi dengan kekasih lamanya. Tapi dia tidak pernah menyangka akan bertemu Ji Fei di sini, dan dia langsung dipukul oleh Ji Fei dan dinonaktifkan. Melihat Wang Xinru, yang telah menjadi mayat dingin di tanah, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia adalah orang yang paling menyedihkan. Dia tidak hanya kehilangan wanita yang dicintainya, tetapi dia juga kehilangan seni bela diri yang dibanggakannya. Udara dingin yang datang dari tanah yang dingin membuat hatinya semakin dingin. Yuan Mao sekarang berharap dia bisa dibunuh secara langsung. Menjadi hijau, hancur, dia akan ditangkap. Pasalnya panggilan ke polisi terus berdatangan silih berganti. Ji Fei dan Li Ruoxi pergi dengan penuh gaya. Bagi Ji Fei, Yuan Mao adalah seorang badut. Saat dia turun untuk masuk ke dalam mobil, Tang Xinhao berjalan dengan cepat, mendukung Peng Lan. "Tuan Ji, tetap di sini. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Tuan Ji." Suara cemas Tang Xinhao datang dari belakang Ji Fei dan Li Ruoxi. Li Ruoxi memandang Ji Fei dan melihat senyuman di bibirnya, dan segera mengerti bahwa Ji Fei memiliki makna yang lebih dalam. Ji Fei berhenti dan menoleh ke arah Tang Xinhao. "Dokter Tang, apakah Anda ingin mencari tahu tentang putra Anda?" Tang Xinhao menggelengkan kepalanya dengan cepat. "Tuan Ji bercanda. Tang Haiyang dibunuh oleh Zhou Fenghua, dan saya juga mengetahui beberapa konflik antara Anda dan dia. Itu semua disebabkan oleh dia yang berinisiatif mengganggu Tuan Ji." Wajah Ji Fei menunjukkan keterkejutan. Dia tidak menyangka Tang Xinhao akan berbicara begitu langsung dan jelas. Dia mengangguk, "Ayo cari tempat duduk." "Lalu bagaimana kalau kita duduk dan mengobrol di Ming Yangju terdekat?" Tang Xinhao bertanya ragu-ragu. "Bisa." 5 menit kemudian, mereka duduk di kamar pribadi Ming Yangju yang terkenal. Ji Fei memandang Tang Xinhao di seberangnya. Kulit Dokter Tang tidak bagus. Sepertinya dia sudah lama mengalami depresi, gelisah, dan penuh kesengsaraan. Tang Xinhao tercengang. Dia tidak menyangka Ji Fei bisa melihat ekspresinya dan menceritakan situasinya saat ini. Tuan Ji bisa membaca wajah. Ji Fei tersenyum. "Saya tahu pengobatan Tiongkok, jadi tentu saja saya tahu sedikit tentang segalanya." Tang Xinhao mengangguk, menekan rasa penasarannya. Ji Fei menatap wajah Peng Lan. Dokter Tang ditakdirkan untuk memiliki seorang putra. Wajah Tang Xinhao sedikit berubah, tapi dia tidak berbicara. "Dan itu juga bisa memberi Anda pensiun sampai akhir hidup Anda." Ji Fei melanjutkan. "Apa?" Tang Xinhao berdiri dengan bangga dan menatap Ji Fei. Matanya penuh kegembiraan dan verifikasi. Mata Ji Fei kembali menatap wajah Peng Lan. Tak usah dikatakan lagi. Tang Xinhao langsung mengerti, memandang Ji Fei, dan tersenyum cepat. "Tuan Ji, apakah maksud Anda Peng Lan dapat memberi saya seorang putra?" Ji Fei tidak berbicara, tetapi menatap Tang Xinhao.
dengan senyum tipis dan dalam di wajahnya. Tang Xinhao terkejut pada awalnya, tapi segera mengerti. Tang Haiyang bukan anakku. Ledakan, setelah kata-kata Tang Xinhao keluar. Bahkan Ji Fei di tempat kejadian menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya saat dia menebak kemungkinan ini. Saya tidak menyangka Tang Xinhao akan mengatakannya secara langsung dan sederhana. Peng Lan dengan cepat mengulurkan tangan dan meraih Tang Xinhao. Dokter Tang, Anda, apa yang Anda katakan? Hari ini, dia melihatnya berbicara dengan Yi Qiuan tentang kematian Tang Haiyang di kantor Tang Haiyang. Ekspresi wajah mereka yang istimewa dan rumit membuatnya penasaran pada saat itu. Tetapi sekarang dia benar-benar terkejut mendengar bahwa dia bukan putra kandungnya. Kemudian dengan keterkejutan di matanya, tangannya menyentuh perutnya. Tang Haiyang adalah anak tidak sah dari wanita jalang Yi Qiuan dan Zhou Tianfang itu. Tang Xinhao berkata dengan nada marah, Zhou Tianfang. Ji Fei mau tidak mau bertanya, ayah Zhou Fenghua adalah jurumudi keluarga Zhou yang sebenarnya, Yu Wenmao dan yang lainnya barusan adalah bawahannya. Ji Fei kaget, ternyata orang tua itu bernama Zhou Tianfang. Meski sudah saling bertengkar, mereka masih belum mengetahui nama satu sama lain. Dokter Tang, mengapa Anda membesarkannya selama bertahun-tahun dan masih? Peng Lan bertanya. Namun, saat ini, matanya dipenuhi dengan kegembiraan dan harapan. Tang Xinhao menunjukkan ketidakberdayaan di wajahnya dan menatap Ji Fei dengan senyuman sedih. Pria mana yang bersedia membesarkan anak laki-laki untuk orang lain? Pria mana yang bersedia dikhianati? Hahaha. Tawa Tang Xinhao lebih jelek dan tidak nyaman daripada menangis. Kehancuran dan kebencian di matanya tidak salah lagi. Hingga 2 atau 3 menit kemudian, Tang Xinhao mengangkat tangannya untuk menyeka matanya dan menatap Ji Fei. Sebagai seorang laki-laki, kamu seharusnya bisa memahami rasa sakit di hatiku, bukan? Ji Fei mengangguk. Aku hanya tidak mengerti mengapa Zhou Tianfang bersaing denganmu untuk mendapatkan istrinya. Zhou Fenghua adalah keponakanku. Nama ibunya adalah Yi Qiuhan, dan dia serta Yi Qiuan adalah saudara kembar. Dahi, ketika Ji Fei dan yang lainnya mendengar ini, wajah mereka penuh dengan keterkejutan, dan semua orang memikirkan kemungkinan. Kakak iparku jatuh cinta pada adik iparku. Mata Tang Xinhao berkilat marah. Binatang tua Zhou Tianfang itu berusia 60-an sebelum menikah dengan Yi Qiuhan. Kemudian dia melahirkan Zhou Fenghua, dan dia juga meninggal karena distosia. Puff, Ji Fei tidak bisa menahan tawa. Ketiga orang itu saling memandang, dan Ji Fei berkata sambil tersenyum. Mengapa Zhou Fenghua begitu sombong dan mampu memobilisasi orang-orang di keluarga Zhou sesuka hati? Ternyata dia punya seorang putri ketika dia tua, kehilangan miliknya ibu saat lahir, dan dimanjakan oleh Zhou Tianfang. Tang Xinhao mengangguk. Itu dia, teruslah bicara. Ji Fei memberi isyarat. Pada hari ke-49 setelah kematian Yi Qiuhan, istri saya pergi memberi penghormatan kepada saudara perempuannya. Hari itu Zhou Tianfang tiba-tiba minum terlalu banyak dan kemudian bertingkah seperti binatang, yang secara langsung menyebabkan istri saya hamil. Apa? Kedua wanita itu, Peng Lan dan Li Ruoxi, tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Bukankah ini terlalu keterlaluan? Ji Fei mengangkat alisnya. Matanya dipenuhi kejutan yang tak bisa dijelaskan. Apakah Zhou Tianfang melakukannya dengan sengaja, atau pura-pura mabuk? Dengan keterampilan seni bela diri Zhou Tianfang, berapa banyak anggur yang diperlukan untuk mabuk? Dia tidak percaya, ada cerita di dalamnya. Ji Fei tersenyum. Setelah Yi Qiuan kembali, dia menangis selama berhari-hari dan menolak memberitahuku. Apalagi membiarkan aku menyentuhnya. Sebulan kemudian, dia tiba-tiba hamil.
dan saya menjadi curiga. Begitu saya ingin bertanya, Zhou Tianfang mengirim seseorang untuk membawakan saya pisau dan surat. Surat itu menjelaskan situasinya, dan pisau itu meminta saya untuk bunuh diri. Yi Qiuwan masih memiliki perasaan padaku saat itu, jadi dia dengan marah memperingatkannya bahwa jika dia berani menyentuhku, dia akan mati. Zhou Tianfang akhirnya tidak punya pilihan selain memberitahuku untuk tidak menyentuh Yi Qiuwan. Setelah itu, Zhou Tianfang juga menyadari bahwa Tang Haiyang tidak bisa membawanya pulang. Jadi dia membuka grup Jianghua untuk saya, sehingga saya bisa perlahan stabil. Klik, cangkir teh di tangan Ji Fei hancur berkeping-keping. Zhou Tianfang sangat tidak tahu malu, bersambung.